Setiap jalan kebaikan pasti ada rintangan, dan setiap rintangan pasti berbeda cara kita menghadapinya. Terus berbuat selama itu kebaikan, dan jangan pernah berhenti. Di sini untuk membawa titipan amanah Al-Quran dari para wakif, begitu Pak. Nah, kira-kira seperti apa sih tanggapan dan perasaan Bapak? Begitu? Jadi kami sangat bersyukur Pak dengan adanya bantuan Al-Quran yang diserahkan kepada kami, kepada TPQ kami, kepada anak-anak kami, dan juga kepada guru mengaji kami, bahkan seluruh Dusun 65 Putih. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak Pak tentang bantuan yang sudah hari ini diserahkan kepada TPQ kami dan anak kami, umumnya masyarakat Dusun 65 Putih. Innahu hakimun alim. Biasanya anak-anak ada malas-malas mengaji, tapi setelah dikasih tahu bahwa kita mau ada penyaluran Al-Quran, orang sangat antusias sekali, jadi langsung mau datang mengaji. Harapan saya sebagai guru mengaji, semoga dengan adanya bantuan Al-Quran bisa menambah semangat anak-anak lagi untuk belajar mengaji, untuk datang mengaji. Motivasi saya membentuk organisasi remaja Islam Khairul Ummah di Pulau Pangarasiang ini untuk mendorong anak-anak, utamanya para remaja, untuk bisa selalu aktif di bidang keagamaan, utamanya mengadakan kegiatan mengaji di masjid atau membantu mengajar anak-anak santri yang ada di pulau ini. Dengan adanya bantuan Al-Quran ini, semoga bisa dimanfaatkan baik di organisasi Risma, di TPQ yang ada, dan di majelis taklim yang ada, dan khususnya di masyarakat. Ketika kami akan pulang dari pulau, ternyata perahu yang rencananya akan kami tumpangi itu tidak ada. Kemudian kami terpaksa menggunakan perahu nelayan yang jauh lebih kecil. Di tengah perjalanan kami, mesin dari perahu yang kami tumpangi mengalami mati mesin. Dan kami terpaksa harus mendayung untuk menggapai ke tepian terdekat. Belajar jadi yang Riau. Namun, apapun yang terjadi,
amanah wakaf ini harus tetap kami sampaikan. Bukit ini kita orang tua dulu bilang inilah Bukit Poi Po Opa. Nah, ini Poi. Nah, kalau bahasa Indonesia ini asam. Nah, Po Opa itu sebagai umpan rusa. Kalau kita tahu ada daun ditiup berbunyi fuk fuk. Nah, rupanya merapat, ada daun dulu sebelah sana, baru diburu pakai tombak atau panah. Ya, Ustadz, mungkin boleh diceritakan Ustadz bagaimana sih awal mula berdirinya pondok pesantren di Kampung Berkah Pasigala ini? Jadi awal mula terbentuknya Kampung Berkah Pasigala ini setelah pasca bencana di Palu 2018. Jadi ada relawan, yaitu para relawan Indonesia yang buat posko di kampung di bawah di Desa Pombewe, lalu kemudian membuat daripada hunian di bukit ini, tepatnya Bukit Poi Popa, lalu diberikan nama Kampung Berkah Pasigala. Jadi awalnya itu huntap, lalu kemudian di relawan ini ada program yang namanya trauma healing untuk anak-anak. Jadi anak-anak ini kita belajar mengaji, bermain dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah awalnya terbentuk yang namanya pesantren. Yang dimana pesantren ini dia lebih ke anak-anak yang ingin belajar, ingin menghafal Quran, ingin belajar ilmu agama, akan tetapi terbatas daripada mungkin biayanya atau kemauan orang tuanya. Maka berdirilah yang namanya Pesantren Tahfiz Izzatul Islam Kampung Berkah Pasigala ini. Teman-teman, ayo kita mandi, persiapan zikir. Ayo. Jadi harapan saya anak-anak yang selesai dari sini atau mungkin memilih untuk setelah beberapa tahun di sini untuk belajar lalu kemudian ke sekolah lain, harapan saya itu mereka punya basic agama yang kuat, terutama mempunyai hafalan Al-Quran. Santri-santri yang ada di sini itu mulai dari sekolah dasar SD, lalu kemudian MI dan Madrasah Aliyah, ini mereka masih sekolah di bawah atau di kampung di Desa Pombewe. Jadi ada sekolah di sana. Jadi setiap hari, setiap pagi mereka berangkat ke sekolah itu diantar menggunakan fasilitas pondok, yaitu mobil, menggunakan bis. Untuk yang SMP, alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan SMP 8 Negeri Satap untuk buka kelas jauh di Kampung Berkah Pasigala ini. Jadi mereka cukup berada di kelas di pondok, gurunya yang akan datang ke pondok pesantren. Fauzi, Adib, Nazila juga. Jadi pengalaman kami selama mengajar di sini mulai dari tahun 2025 bahwa kami sangat senang memberikan ilmu atau mentransfer ilmu kepada anak-anak, dan itu sebagai tugas kami memberikan apa yang kami tahu, kemudian kami transfer ke anak-anak agar mereka mengetahui apa itu sebenarnya belajar dan apa itu tujuan untuk sekolah. Ya, jadi selama kami mengajar di sini kami sangat senang karena anak-anak kami sangat antusias dalam menerima pelajaran yang kami berikan.
kami berpikir bahwa tugas dan tanggung jawab kami memberikan ilmu kepada anak-anak, kami tetap antusias untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai guru. Kondisi jalan dan kondisi cuaca itu tidak menjadi halangan buat kami untuk mengajar. Saya tergerak hati untuk menjadi relawan, ikut bantu-bantu karena ada keinginan begitu, ingin bersedekah dalam segi materi tidak ada. Jadi mungkin dengan bantu-bantu begini bisalah bermanfaat sedikit ini. Nah, jadi awalnya memang bukan untuk seterusnya, bantu-bantu saja mengisi waktu yang luang, tapi alhamdulillah ternyata hati itu ingin menetap di sini, itu apalagi ini di kampung sendiri. Santri-santri itu ketika menghafal Al-Quran, karena kan mereka kalau murojaah, menanggung murojaah itu kan menyiapkan setoran hafalan 3 juz sekali duduk, 1 juz, bahkan 5 juz. Dulu juga ada santri yang sekali duduk 10 juz gitu. Jadi prosesnya ini lama, tentunya bersungguh-sungguh santrinya. Jadi kemana-mana itu bawa Al-Quran, siapkan Al-Quran, kadang di mana aja, kadang mau di asrama, ke sekolahnya mereka bawa Quran. Nah tentunya yang namanya Al-Quran sering, ini bukan baca tapi hafal kan, akhirnya bisa robek, kadang ketiduran, tidur di atas Quran, akhirnya rusak, Qurannya rusak. Alhamdulillah ketika BWA datang lagi untuk mengantarkan Al-Quran, tentunya Al-Quran yang sudah ada di sini kan, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa santri-santri kalau belajar apalagi menghafal Quran, kadang Qurannya rusak, robek, bukan disengaja, tidak disengaja, kadang berbentuk lembaran yang sudah tidak bisa dibaca lagi. Tentunya butuh Quran baru gitu. Dengan adanya BWA ini, alhamdulillah bisa untuk diberikan ke santri yang mungkin Al-Qurannya tidak layak lagi dipakai. Kayak kami sangat tertolong atau sangat terbantu itu untuk menggunakan Al-Quran. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Seorang penghafal Al-Quran ini tidak bisa menghafal Al-Quran jika tidak ada Al-Qurannya. Maka ini saling berkontribusi gitu. Tentunya pahalanya ini juga sama didapatkan oleh para pewakaf ini. Jadi pesan kami untuk para pewakaf bagaimana tetap semangat, tetap istiqomah, tetap melanjutkan amal jariahnya. Insya Allah semua apa yang kita berikan, kita wakafkan ini menjadi amal jariah kita, insya Allah.